Hai Sobat Visiting Jogja, sekarang Wijil lagi anjang sana ke desa wisata Tepus Gunung Kidul. Kalau ngomongin Gunung Kidul itu tentu saja potensinya banyak banget. Apalagi di desa wisata Tepus ada mulai dari kuliner, kemudian juga ada batik, ada juga souvenir-souvenir. Seperti yang ada di belakang Wijil, sekarang Wijil lagi ada di sentra Surya Silver. Karena kalau di Anjang sana tentu saja kita akan ngobrol santai seputar wisata Jogja. Bangga berwisata di Indonesia aja. Nah sekarang Wijil udah janjian sama Mas Budi. Mas Budi itu ketua Pokdarwisnya dari Desa Wisata Tepus. Yuk kita cari, semoga bisa ketemu nih di sini nih. Yuk. Mas Budi. Mas Budi, kula nuwun. Monggo. Ada Pak Heri. Ya, ini Pak Heri. Halo Mas, ini aku telat nggak sih? Maaf banget nih baru datang. Ini lagi ngapain nih Mas? Ini lagi bikin produk tembaga. Ini miniatur masjid. Miniatur masjid. Iya, seperti ini. Wah, Ini nih. sampelnya seperti ini. Sobat Visiting Jogja, kalau Ketua Pok Darwis di sini itu bisa ngapa-ngapain juga nih, bisa Iya. bikin Miniatur masjid. miniatur masjid. Wah, ada loncengnya juga loh ini loh. Oh, beduk dia, Itu beduk. beduk, iya. Beduk loh. Ini juga Pak Heri. Ya, Mas Pak Heri ini Pak Heri aja. pemilik showroom Surya Silver di sini. UMKM Mitra Desa Wisata Tepus. Oh gitu. Ini kan memang kalau saya dengar-dengar di Desa Wisata Tepus emang terkenal sama ini peraknya juga ya. Iya, Kalau kadang-kadang kan kalau orang Jogja biasanya ke kota gede. Iya. Ternyata di Gunung Kidul, di Tepus tuh juga ada ya Pak Heri ya? Ada, kebetulan di sini sebagai produsennya. Oh. Produsen jadi memberdayakan masyarakat dalam kelompok-kelompok kerja. Nah, itu tuh sejak tahun berapa itu? Kita mulai tahun 1991. Waduh, udah pada lahir belum? Nah, belum lahir kan? Iya. Terus di tahun 91 awal mulanya kok bisa tertarik kenapa? Awal mulanya tertarik karena satu, melihat situasi kondisi di kampung halaman, yang waktu itu melihat teman-teman kan juga rata-rata tidak bisa sekolah tinggi, mengandalkan pertanian. Akhirnya kita belajar di Kota Kediri selama 3 tahun. 91 balik mengajak teman-teman untuk membuat suatu karya yang dimana waktu itu bisa diandalkan, yaitu berupa kerajinan perak dan tembaga. Oh, jadi melihat ada potensi itu ya. Nah, kalau Pak Heri kan berarti ini bersama dengan keluarga ya Pak ya, akhirnya kemudian menjadi tempat membantu orang-orang sekitar juga gitu ya. Betul. Nah, kalau Mas Budi sendiri sebagai Ketua Pok Darwis melihat potensi ini gimana Mas dulu kemudian? Pertama visi kita di Desa Wisata Tepus itu kan menggunakan mitra untuk istilahnya oleh-olehnya begitu. Nah, kebetulan kan UMKM perak dan kerajinan perak dan tembaga ini salah satu yang ada di Kelurahan Tepus, makanya kita gandeng untuk menjadi mitra di desa wisata. Nah, setelah lain itu juga kami mempertimbangkan efek sosial ekonominya karena ada 150 pengrajin di sini di kelompok ini yang istilahnya setiap hari itu bergelut dengan perak ini. Jadi untuk kesejahteraan mereka UMKM ini sangat membantu istilahnya sebagai ladang penghasilannya. Oke. Begitu. Ini ngomong-ngomong saya boleh nyoba nggak sih? Boleh ya? silakan. Ini supaya kembar sama dua narasumber saya pakai kacamata juga nih. Iya. Karena nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata ya. Betul. Ini apa? Alatnya ini Pak? Yang ini aja, ke sini aja. Ya, Monggo. Oh. bisa pindah. Kalau Nancy. yang utama edukasi, ketika ada edukasi, kebanyakan nyoba yang paling mudah di sini. Ya, namanya isen. Namanya unter. Unter atau isen. Unter, ya. Saya ke situ atau di sininya Pak? Di sini. Unternya uniknya dikerjakan oleh ibu-ibu ketika mengantar sekolah. Mereka nyambil kerja ngisi ini. Jadi sambil ngantar sekolah mereka dapat penghasilan, sambil kerja apapun menyempatkan ini gitu. Iya. Jadi untuk yang ngisi ini kan ibu-ibu sambil nganter anaknya sekolah, nungguin anaknya sekolah di TK, di PAUD itu ada aktivitasnya, bukan hanya nunggu tok istilahnya kan. Malah banyak yang mengerjakan ibu-ibu gitu Iya, ya. karena misalnya kan telaten ibu-ibu kan begitu.
Oke, nah ini berarti kalau Surya Silver sendiri itu sudah memasok kemana aja? Apakah di Indonesia ataukah sudah sampai ke internasional, Pak? Alhamdulillah kita sudah masa mencapai ke internasional. Wow. Ke Hong Kong, Turki, Singapura, Malaysia, masih banyak lagi. Wow. Terakhir kemarin ke Cina. Wow, ini luar biasa. Itu juga Pak Darwis juga mendukung juga ya, Mas? Iya, itu salah satu sebab kita itu menggandeng UMKM tembaga dan perak ini untuk jadi mitra di desa wisata. Itu salah satunya juga gitu karena selain potensinya yang ada juga istilahnya prestasinya sudah produknya dikenal di mancanegara. Termasuk artis-artis Indonesia mungkin yang menggunakan pernak-pernik ini mungkin sudah banyak sekali ya Mas. Ada. Yang terutama yang paling terkenal itu desainer Ana Advente. Oh, ya Itu pun ada Bunda bukunya. Avanti Ya, barusan dia kirim barang-barang itu untuk Jadi Wow, jadi memang udah deket banget ya sama Bunda Ana. Nah ini kalau ini apa Pak? Ini yang masih bentuk kotak-kotak kayak gini? Itu untuk dasar daripada Dasaran masjid. ini. Ini. Oh, dasar masjid. Jadi memang sebenarnya perak ini sangat fleksibel, bisa dibuat jadi apa aja ya Pak ya? Betul. Ini benar-benar dikerjakan pakai tangan, handmade murni, tidak ada yang pakai mesin di sini. Oke, nah ini Pak, kayaknya kalau saya ikut nguntir-untir kok malah jadinya ntar gak keuntir-untir gitu ya. Jadi mungkin saya boleh nggak ngelihat hasil-hasil karya Surya Silver yang udah jadi atau yang udah siap dipasarkan di showroomnya? Monggo. Boleh? Boleh. Ada di mana? kita langsung ke showroom aja. Oh, Monggo. di sana? Ada. Yaudah yuk. Monggo Pak, Iya, silakan. monggo. Saya boleh diarahkan. Iya, monggo. Ya. Yuk, ikutin aku yuk. Nah, Pak Heri, ini sekarang kita udah ada di showroomnya Surya Silver. Surya Silver, Silver iya. ya. Iya, Surya Silver. Ini tuh apa aja souvenirnya atau pernak-perniknya tuh ada apa aja selain bros gitu itu? Iya, kalau di Surya Silver ada kategori 3 produksi. Apa aja tuh? Satu souvenir berupa aksesoris, kalung, cincin, pokoknya berupa perhiasan lah. Oh. Yang kedua berupa miniatur, yaitu berupa miniatur segala sesuatu yang bisa dibikin miniatur. Oke. Yang ketiga itu berbentuk figura. Nah, ini nggak ada ini kabarnya ya. Udah laku karena tadi Baru pagi habis. baru laku tadi pagi. Wow. Diminta mitra kita dari BRI. Oke, jadi memang ada produknya figura, perhiasan, Ya, kemudian miniatur ya. ya. Kalau perhiasan tuh emang ada cincin, Cincin, kalung. Ini ya kayak gini ini juga ya Pak ya. Ini kalung. Ya, itu kalung untuk anak-anak muda itu. Itu request dari anak-anak muda sekarang. Iya. Ini kalau dari segi warna sendiri, biasanya Surya Silver itu lebih banyak produksi yang warnanya gold, emas, atau yang silver seperti ini, atau yang tembaga seperti ini biasanya. Yang paling diminati sama konsumen. Yang semuanya itu bersama tergantung permintaan pasar. Oh. Jadi kita menyesuaikan pasar gimana setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing, punya penggemar masing-masing. Jadi ada 4 macam di sini, warna bronze, warna natural, warna emas, warna perak, dan warna perak bakar. Perak bakar itu yang kayak apa Perak tuh? bakar ini yang kalau ini kan putih, Iya. nah, ini kan agak hitam. Oke. Ada bedanya. Ya. Iya ya, emang agak beda ya. Beda banget ya. Memang kadang-kadang kan emang ada yang tipe kulitnya misalnya warnanya Iya. apa gitu kan. Kalau seperti saya kan yang perak bener gitu. Oh benar benar. Oh masa sih? Iya. Iya. Jadi emang tergantung kesukaannya ya. Kalau untuk bentuknya sendiri juga bervariatif ya. Ada bunga, ada hewan, ada kupu-kupu. Yang pengen kalung-kalung juga banyak Iya, gitu ya. Dan ini bisa cek di mana Pak kalau mau pesen gitu tuh di mana mungkin Mas Budi bisa membantu di Instagramnya ada di mana atau di nomornya? Ini Bisa ada sama di ada. IG-nya Dewi Kampus bisa atau langsung ke sini juga bisa. Oh di Dewi Kampus, Dewi Kampus, S-nya ya. double. Iya. Atau ini apa ya? Ada Surya kontak underscore silvernya. silver underscore perak. Jogja. Ini ada. Underscore Jogja. Jadi ada alamat-alamat yang bisa dihubungi.
Jadi ini bisa nih buat kamu kalau mau cek di Instagramnya di surya_silver_perak_jogja. Oke. Nah ini Pak Eri sebenarnya saya pengen ngangkut banyak banget. Tapi ntar kira-kira saya boleh bawa yang mana gitu ya Pak ya. Tapi sebelum saya mau bawa yang mana, saya juga pengen tahu juga nih Mas Budi. Kalau di Desa Wisata Tepus kan ada ketua desa wisatanya ya? Iya, Saya boleh nggak ketemu sama beliaunya? Boleh sekali. Nanti saya antar ketemu sama Ketua Desa Wisata Tepus. Bener. Iya. Jadi aku nggak cuma belajar soal perak aja, tapi juga tentang potensi Semuanya yang yang lainnya. ada di Tepus. Bener ya? Iya. Janji ya? Janji. Kamu tidak boleh meninggalkan aku loh. Oke, ya udah. Sekarang kita kemana? Ke Balai Desa Tepus. Meluncur! Nah, Sobat Visiting Jogja, tadi saya udah seru banget jalan-jalan ngelihat perak yang ada di Desa Wisata Tepus. Kalau sekarang saya berada di kantor kelurahan Tepus. Kalau tadi udah diajak jalan-jalan sama Mas Budi, Ketua Pok Darwis. Saya sekarang mau dikenalin sama Ketua Desa Wisatanya, ada Mas Heri. Halo Mas. Halo, Dan Mas juga Heri. pastinya seperti biasa ada Bu Vera yang selalu hadir buat kita semua. Tentu saja hari ini saya Anjang Sana ngobrol santai seputar wisata Jogja dan pastinya bangga berwisata di Indonesia aja. Nah buat kamu semua nih Sobat Visiting Jogja, hari ini nih pastinya sama kayak Wijil ya, penasaran banget. Di Desa Wisata Tepus itu ada apa aja? Mungkin kita boleh langsung dengerin ya Bu Fira ya. betul. Mas Heri silahkan Mas boleh cerita ke Sobat Visiting Jogja yang sedang menyaksikan ini. Baik, selamat sore Sobat Visiting Jogja. Jadi kami selaku pengelola Desa Wisata Tepus yang lebih dikenal dengan Dewi Kampus itu. Dewi? Dewi Kampus. Nah, Dewi Kampus. singkatannya apa itu? Nah, itu. Desa Wisata Kelurahan Madani Tepus. Oh, Dewi ada Kampus. Madani ya, Madani. keren. Madani itu berbudaya. Oh. Baik, sebetulnya dari konsep desa wisata kami adalah konsep desa wisata yang tentunya masih mengangkat ataupun melestarikan budaya yang ada di Kelurahan Tepus itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya kami lebih kepada menekankan pada wisata edukasi. Jadi kami mungkin di belakang terlihat beberapa produk itu adalah beberapa produk yang kerjasama dengan desa wisata kami. Ada UMKM olahan singkong, ada UMKM olahan rumput laut juga. Terus kita ada juga batik, ada juga perak dan tembaga, kerajinan perak dan tembaga. Ada juga kami ada kegiatan SLB atau sekolah luar biasa. Oke, itu perak itu yang di depan ini Yang ya? di depan Ya, ini. di depan ini. Itu. Nah, juga kami kerjasama juga dengan pelestari budaya yang di sana. Ketika ada pengunjung yang datang, kita ajak untuk melihat koleksi pusaka yang masih dilestarikan oleh warga masyarakat kami. Iya, itu kita kasih nama untuk Tosan Aji namanya. Tosan Aji. Oh iya, kayak perguruan. Silat. Tosan Aji. Bukan perguruan Mungkin silat. kayak gitu. Juga kami ada kampung bonsai juga. Ada Oh, juga iya. kampung bonsai. Nggih. Saya tahu terkenal bonsai ya. Betul. Dulu saya pernah beli beberapa di sini. Oh, jadi itu kampung bonsai salah satunya. Ada juga kami yang kampung permainan tradisional yang insya Allah akan kami rilis di tahun 2024 ini. Oh, apa itu? Gimana kemudian ada salah satu kampung di Padukuhan Trosari itu ada di sana masih banyak sekali bangunan-bangunan kayak Rumah joglo adat. limasan, rumah adat ya gitu. Namun demikian mencoba kita kolaborasikan dengan permainan tradisional seperti egrang, seperti panahan, seperti juga ketapel, gitu. Dan juga ada kegiatan UMKM yang ada di sana, itu salah satunya. Jadi itu yang insya Allah akan kami rilis tahun 2024 ini. Kami juga ada kegiatan festival kesenian. FKT namanya, festival FKTY. FKTY. KTY Ya. festival. Wah, ini hampir Kesenian kayak Tepus di Jogja Yogyakarta. ini. Oh iya. FKY. FKY kalau di Jogja. Harus pakai Sedikit, Tepus Ibu. iya. Nah, ini FKTY. Ada Iya. KTY-nya Ada gitu. iya. Festival Kesenian Tepus Yogyakarta. Isinya apa itu? Itu di situ kami sebagai ajang ataupun sebagai semacam tempat untuk mengekspresikan kesenian yang ada di Kelurahan Tepus. Di sini kami sedikitnya ada 16 kesenian. Oh, oke, banyak. Itu kita lumayan. jadwalkan biasanya selama 1 minggu.
Untuk tahun ini itu masuk ke tahun 5. Udah kelima kali. FKTI-nya, ya. Anu ya, event rutin tahunan. Event rutin, ya. Itu di bulan apa biasanya FKTY Di itu? bulan Agustus ini mulai tanggal 24 sampai 31. Wah. Oh, berarti Dicatat. kita masih bisa datang bisa. gitu ya di tanggal Betul, itu bisa ya. datang ke sana. 16 tadi itu mungkin bisa diceritain. Iya, apa aja. Di Lumayan situ banyak loh. Iya. ada reok, ada Reoknya reok sini ya? reoknya Reok reok Mataraman, ya. Mataraman. Reok Ya, Mataraman. Reok Mataraman, Iya, ya, reok dibilang reok Mataraman. Mataraman. Terus ada Jatilan, terus ada juga reok Ponorogo itu, ada juga Ugleng, Ugleng. ada ketoprak dibagi menjadi 2, ketoprak anak juga ketoprak Dewasa, yang ya. dewasa Dewasa, itu. ya. Karawitan hampir di 4 titik yang ada di Kelurahan Tepus ini. Oke. Kayak gitu. Terus ada wayang juga. Karena apa? Tepus itu kan ada 20 padukuhan yang ada di sini. Jadi masing-masing Padukuhan itu padukuhan punya, nggih. rata-rata punya potensi. Reok Ponorogo ini memang perbatasan dengan Ponorogo no, di sini? Enggak. Sebetulnya jauh sih. Namun demikian ada sekelompok masyarakat yang memang Dari mungkin sana? seneng dari cengkoknya dari Ponorogo itu, sedangkan di sini juga banyak kesenian, jadi mungkin dikolaborasikan dengan mereka. Oh, jadi mungkin suka ini jenis suaranya Betul, atau betul. gerakannya, Gerakannya gitu. mungkin Jadi kayak kemudian gitu. banyak digunakan juga di sini gitu ya. Betul sekali, Tapi gitu. kemudian yang jadi menarik adalah di Desa Wisata Tepus ini kan potensinya banyak banget ya Bu Fira ya kalau kita ngelihat. Ini yang aktif itu banyak anak mudanya apa orang tuanya sebenarnya nih? Mungkin boleh Mas Budi boleh bergantian menjawab dari Pok Darwisnya. Kalau untuk aktivitas anak muda. Anak muda? Iya, 80% anak muda di Kelurahan Tepus ini sekarang itu bermata pencarian di wisata. Oh, keren. Bermata pencarian di wisata. Iya. Berani gitu ya berarti Berani, ya? iya. Berarti nggak meninggalkan Tepus, Iya. Bukan. Ya, betul. nggak merantau. Iya. Dulu kan Tepus kondangnya istilahnya perantauan dari Tepus gitu. Iya, Nah, sekarang makanya, ya. perantauannya itu pulang semua. Gitu. Gunung Kidul. Nah, itu. Iya kan? Dulu Tepus penyumbang perantau terbanyak Perantauan juga terbanyak. gitu ya? PRT itu kebanyakan dari Tepus dulu. Iya, tapi sekarang kan sudah dirubah. Ya, mulai tahun 2011 lah. Iya. Oh, 2011 setelah pariwisata bergeliat di Tepus itu sudah sangat minim sekali yang keluar istilahnya ya. keluar seperti itu. Nah ini kalau Bu Fira sendiri melihat potensi yang ada di Desa Wisata Tepus, kemudian juga ternyata banyak anak muda yang ikut aktif juga, gimana Bu ngelihatnya? Kita mengapresiasi sekali ya, tadi saya wah luar biasa nih 80 anak muda. 80% Kemudian sudah menciptakan lapangan kerja baru kan di sini pariwisata. Jadi yang keluar sudah nggak ada lagi. Itu juga luar biasa. Jadi memang kita harapkan seperti itu. Jadi desa wisata itu berkembang, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan perekonomian Ya. di wilayah ini. Jadi masyarakatnya itu sejahtera semua. Nggak yang sampai keluar cari makan di luar lah istilahnya seperti itu. Itu yang memang kita dukung sekali. Jadi kami pemerintah mungkin hanya ngasih umpannya aja sih sebenarnya. Iya. Iya, Seperti iya, itu. Jadi teman-teman ini sebenarnya memang bergerak. Apalagi kalau pemudanya tadi 80%. Iya. Nah 80% itu bagus banget sih sebenarnya. Kalau kadang tuh kalau kayak kaum seperti saya aku ini itu angel diatur. Nah, yang muda ini kan diharapkan mereka masih bisa kita bentuk menjadi apa sih yang memang jadi visi-visi dari sini, kemudian mau kita arahkan kemana seperti itu akan lebih mudah. Karena kalau biasanya saya menyadari sendiri orang tua tuh nek dikandani mesti ngangel banget kayak mana anak karo cah luwih enom kayak gitu. Kalau yang muda-muda kan inovasinya banyak, kreativitasnya juga berjalan terus gitu ya. Seperti itu, yang tua kan kadang nggak mau HP aja, kalau justru kayak saya justru pakai yang iPhone kayak gitu, aduh enggak, malah ya harus belajar dan sebagainya. Udah malas banget kayak gitu. Suruh belajar misalnya sekarang bilang lah kalau bikin presentasi pakai ini loh AI kayak gitu. Alah ngapain pakai AI sendiri? Padahal enggak loh, kalau kita coba kan cepet banget langsung keluar. Betul. Tapi sudah nggak mau, sudah nolak dulu. Nah kalau sudah anak muda yang 80%, itu luar biasa. Diharapkan kemudian inovasi akan terus muncul di sini. Karena terbukti kan kami di sini kayak komunitas fotografi, jasa foto Jeep di wisata. pantai itu semuanya anak muda. Jeep wisata drivernya anak muda, bahkan ada cewek juga di driver jeepnya. Terus ada
Kampung Buanse. Kampung Buanse itu rata-rata semuanya pemuda, Bu. Iya, yang tua-tua udah nggak kuat nyungkel. Terus berarti memang Memang udah tersadarkan ya, juga ya pemudanya ya. sudah nggak ada lagi kemudian istilah ini dari mana saya tanya itu dari Tepus Gunung sudah nggak ada dari yang di luar kota yang di kota-kota seperti Iya. itu. Tapi yang jadi menarik, kesadaran itu apakah muncul dengan sendirinya atau pernah juga teman-teman di Tepus itu ya mengalami fase yang kemudian ya anak-anak mudanya nggak mau berkontribusi di wisata gitu. Ada perjuangan-perjuangan enggak gitu. Sebetulnya kalau kita melihat sampai sekarang itu yang namanya suatu gerakan itu harus ada yang memulai, Pak. Artinya sebetulnya mereka tuh dari awal mereka pengen berkontribusi untuk memajukan Harus ada kelurahannya. leader nih Ya, betul. kayaknya. Jadi harus ada leader di situ. Dan leader itu sendiri dia harus benar-benar militan. Dalam arti harus rela. Ya betul sekali. Harus kayak gitu. Jadi contoh kan karena pasti Betul leader sekali. itu betul. Itu. Nah, kalau setelah misalnya ada yang menjadi leader, ternyata mereka juga Mau terbukti gitu selama ini sebenarnya. gini, Bu. Dari awal kita dulu awalnya untuk merintis desa wisata itu cuma 6 orang. Pada saat itu ya, 6 orang itu. Nah, setelah itu setelah mereka melihat kegiatan kami, mereka justru banyak yang bergabung dan mereka menawarkan diri. Iya, maka misalnya saya ikut menawarkan kegiatan. diri apa ini? Iya, serius. Nggak usah di-hire. Iya, betul. Ketika saya ikut kegiatan ini apakah boleh apa enggak, dia bilang gitu. Terus saya sampaikan, kalau kamu memang pengen bergabung di kegiatan kami, kesampingkan istilahnya pikiran yang ketika aku ikut kegiatan aku harus dapat sesuatu, jangan. Betul. Kamu akan capek, Betul. kamu akan apa istilahnya korban waktu, korban pikiran dan kadang Karena dia korban- sudah berpikir apa sih timbal balik buat Betul saya? sekali. Iya, Iya. betul sekali. Dan salah satunya kami juga kebanyakan yang bergabung dengan kegiatan kami adalah para pemuda yang mereka sedikit banyak punya penghasilan yang mungkin di luar itu. Artinya mereka tidak terlalu menuntut dengan kegiatan Oke, ini. oke. Jadi kayak Sekalipun misalnya ada hasil kita kasih, namun demikian iya. mereka juga harus punya sumber lain untuk kayak gitu. Oke, jadi ranjaga banget kalau Betul kayak gitu sekali. kan persaingannya kemudian ranjaga banget. Iya, iya. Bisa dengan segala macam cara kan. Iya. Seperti Malah jadi nggak sehat gitu ya Iya, iya, sebenarnya ya. betul. Tapi kemudian karena memang diawali oleh 6 orang yang sangat gigih gitu di desa wisata Tepus ini. Kemudian juga banyak orang yang mungkin ngelihat oh ternyata ini bisa menjadi ini ya potensi yang menarik gitu ya. Ini tapi kemudian yang saya jadi penasaran apakah semuanya ini bertumbuh secara berkala. Kan ini kan kalau kita ngelihat ya di belakang sana kan juga ada banyak banget ya sebenarnya ada potensi wisata, kemudian ada kampung bonsai dan lain sebagainya. Itu memang Desa Wisata Tepus itu hadir dengan potensi yang banyak itu atau potensi itu ditemukan di kemudian-kemudiannya gitu. Atau harus diadakan ya. Iya betul. Gini, kami ada desa wisata ada sebetulnya mereka Sudah ada. bahkan jauh lebih dulu ada. Sebenarnya ya, mengakomodir mereka sudah juga ada ada. embrionya. Namun demikian memang untuk Nyun Sewu, contohnya untuk olahan produk kuliner, mereka produknya apa adanya. Namun demikian oke. ketika kita Packagingnya rangkul ya, menjadi ini ya, kayak seperti ini. itu masalah packagingnya, PRT dan yang lain itu kita membantunya mulai dari situ. Dimana Oke, kemudian betul. kamu sudah punya usaha seperti ini, kalau memang pengen bergabung dengan kegiatan kami di desa wisata, minimal produk kalian harus seperti ini, seperti ini. Maksudnya produknya biar laku Iya. dijual seperti apa. Karena nggih, Itu kan. sama ketakutan kami gini, Pak. Ketika desa wisata ada, baru muncul UMKM. Ketakutan kami adalah ketika desa wisata nggak ada tamu, mereka akan Iya, nggak betul. akan produksi. Betul. Padahal yang dijual itu kan sebenarnya aktivitasnya Aktivitas UMKM mereka itu. ya, Iya, betul. yang Betul, selama betul, ini. betul. Jadi teman-teman Pok Darwis dan juga Desa Wisata juga jadi membantu ada nilai jual lebih ya buat betul. UMKM yang ada di Desa Wisata Tepus Jadi ini. selain bikin mereka juga ada edukasi kan, mereka dapat Edukasi, iya. fee kan di Betul, situ. betul. Kalau saya boleh tanya sedikit ya? Boleh, Mbak. boleh. Kalau seperti itu sebenarnya potensi yang ada itu jenengan di sini Desa Wisata Tepus siap nggak ketika orang datang didadak? Jadi misal saya punya tamu tuh di sana, kemudian Bu kami mau berkunjung ke desa wisata. Saya langsung hubungin dengan ini mau ada tamu yang akan berkunjung. Dengan bisa langsung perjalanan 2 jam kami nyampe. Ya, Nah. perjalanan 2 jam nyampe itu bisa menjadi persiapan kami. Intinya kami siap untuk itu. Karena apa? Karena sebetulnya yang
bermitra dengan kami itu sudah kebiasaan ini sudah terbentuk sebelumnya. jadi tinggal calling-calling. Tinggal calling-calling aja. Oke, misalnya contohnya kita mau kunjungan ke Perak. Selama ini Perak sekalipun nggak ada tamu kan mereka tetap ada bikin, aktivitas. betul. Di olahan singkong juga seperti itu. Betul. Mereka produknya juga tersedia setiap Ya, saat. itu memang yang harus dijual kan di desa wisata. Iya. Kalau misalnya setengah jam gitu nggak siap nggak, wong saya Setengah jam menggarek bisa. telepon no. Iya, bisa. Keren. Ini saya jadi penasaran nih, pasti Sobat Visiting juga Jogja juga penasaran kalau datang ke Desa Wisata Tepus, adakah paket wisata yang kita bisa tahu misalnya, oh kalau misalnya datangnya 1 hari berarti bisa mengunjungi kemana aja gitu. Atau misalnya kalau mau nginep, apakah itu sudah disupport juga atau gimana gitu? Silakan. Kalau kami yang di Desa Wisata Tepus itu ada sedikitnya ada 4 paket yang kami jual. Untuk yang pertama paket full day. Paket full day tersebut adalah salah satu kegiatan diantaranya adalah ada welcome day, welcome drink. Habis itu ada kunjungan dua UMKM. 2 sampai 3 UMKM, habis itu nanti kita makan siang itu di rumah budaya sambil berlatih gamelan, habis itu kita berkunjung ke 3 pantai yang kita sebut sebagai jelajah pantai perawan. Yang pertama. Terus 2 kalinya ada paket tradisional den. Jadi Yang paket tadi itu nggak nginep ya? Dia yang one kita day. nggak nginep. One day ya. One day, nggih. Yang tradisional day juga nggak nginep, itu nanti kegiatannya seperti full day tadi, namun demikian ada 1 tambahan itu untuk berlatih tari. Nanti di sanggar tari, kami ada sanggar tari di sana. Ada juga Jeep Adventure. Jeep Adventure itu lebih kepada edukasi 3 UMKM, terus nanti kita jelajah ke Pantai Perawan, juga kita jajah desa namanya, melihat kegiatan masyarakat, terus bangunan-bangunan yang masih dilestarikan masyarakat kayak gitu. Terus Kayak cagar budaya gitu ya. cagar budaya, betul. Ada juga satu lagi itu live in. Untuk live in kita itu kami ada menyediakan homestay dan juga penginapan ataupun homestay yang ada di kawasan wisata pantai. Kalau yang homestay itu cenderung lebih kepada kalau tamunya itu di bawah 30 orang. Kami sarankan di homestay karena Di masih rumah terbatas. toh, rumah warga. Kalau homestay memang konsepnya rumah warga, Mbak Micil. betul. Jadi memang harus ikut aktivitas punya rumah. Iya. Malah jadi bisa ikut aktivitas. Iya, itu yang kita sebut homestay seperti itu. Homestay, Tapi iya. kalau yang lebih dari 30 mungkin harus Mungkin di di kawasan pondok wisata wisata, pantai, ya. Iya, pondok wisata wisata, di kawasan kawasan wisata. pantai. penginapan. Iya, karena mungkin belum bisa ya kalau segitu orang. Ya kita masih bonusnya masih terbatas. Oh gitu. Tapi kalau misalnya disebar itu tetap nggak. Sebetulnya Maksimal bisa. berapa? Itu yang kita sentralkan yang 30 orang itu memang homestay yang tersentral dalam satu kawasan. kawasan kayak gitu. Itu di Kampung Sebetulnya Bonsai. bisa kalau misalnya nanti nyebar sih bisa. Nyebar, kan kalau Cuman satu lebih desa itu kan jarak berapa misal nih. Iya. Misal saya pengen live in soalnya gitu dengan warga Iya. gitu kan, dia pengen ikut aktivitas malam karena saya pernah nyoba di desa wisata kalau saya boleh cerita sedikit. Jadi saya masuk sore itu. Mereka langsung dia biasa kalau sore itu ngobrol nyapu-nyapu ngobrol sama istrinya, waktu itu tinggal berdua kan. Anaknya berusaha pulang, Bu, anak saya seperti itu. Karena hari itu kan hari libur sih sebenarnya. Tapi dia barusan kembali lagi ke tempat asalnya gitu anaknya. Sore itu dia goreng-gorengan kayak gitu ya, saya ikut di situ. Ikut Dia goreng-goreng juga. Kemudian dia bikin mie rebus seperti itu. Nah, besok pagi dia juga nyapu karena bapaknya sudah pensiun, dia sebenarnya cuma aktivitas bersihin gitu. Kita bisa jalan-jalan, muter-muter kampung. Jadi memang ikut aktivitasnya. Kalau malam kemudian dia di situ ngumpul dengan warga, kita bisa coba ikut. Kalau ada kenduran ya ikut kenduran. Kegiatan masyarakat yang Cuman kalau ngepasnya ada kenduran luar biasa sebenarnya gitu. Kalau di sini kan tambahan lagi, Bu. Kalau nginap di homestay yang sudah Di warga disediakan ini, kan di area Kampung Bonsai. Jadi sekaligus untuk edukasi bonsai juga. Iya. Jadi nginap di situ, sekalian juga untuk Belajar bonsai. Betul. Siapa tahu kemudian beli bonsai bawa pulang. Nah, Bisa boleh Bisa sekali. Mahal loh bonsainya itu. Iya. Jadi sebenarnya Sobat Visiting Jogja yang pengen jalan-jalan ke Desa Wisata Tepus ini bisa memilih paket-paket mana aja sebenarnya ya. Yang mau datang sehari bisa, yang mau nginep di Juga homestay, bisa. Iya. kemudian ikut activity bersama dengan masyarakat juga bisa, gitu ya. Nah, kalau Pok Darwis sendiri sinerginya seperti apa ketika kemudian ada wisatawan yang hadir?
Fungsinya lebih apa Pak Darwis di sini? Gitu? Fungsinya pertama kita menyiapkan Destinasi. destinasinya dulu. Jadi kita siapkan Kampung Bonsai ini siap untuk dikunjungi atau belum kan gitu. Oke, jenengan fungsinya seperti itu Iya, ya. Baru tidak lanjuti di sini Iya, di desa wisata. fungsinya Mas seperti Ferry. itu Bu. Kita menyiapkan destinasinya Ya, dulu. akan dikunjungi. Akan persiapannya. dikunjungi, layak dikunjungi atau belum, atau di umpamanya di Kampung Bonsai itu ada istilahnya trendernya atau belum kan kita siapkan itunya. Ya, Jadi kita komunikasinya lebih kepada Pak Darwis. Dan Pak Darwis nanti kan mengkondisikan yang ada di... iya. Karena Pak Darwis itu kelompok sadar Sadar wisata. wisata. Ya, kelompok sadar wisata. Sebenarnya ini ya apa? Ujung tombak kan yang kemudian Iya, iya. mengkondisikan Iya. masyarakat ya. Oke. Malah yang paling deket sama para pelaku. Sama para kan? pelaku, ya. Nah, Iya. mereka yang harus tugasnya juga berat karena harus Iya. mengedukasi dan sebagainya, menyiapkan. Jadi kalau misalnya ada wisatawan, kemudian yang menerima itu juga teman-teman dari desa wisata, kemudian menurunkan lagi ke Pak Darwis kesiapannya dan lain sebagainya gitu ya. Iya, Itu jadi menarik banget gitu. Kalau anggota Pak Darwis itu ada berapa? Ada 22. 22 ya? Dan itu semuanya anak muda. Semuanya Oh Iya, gitu. anak Maksimal muda. usia berapa? Maksimal paling tua sendiri saya. Iya. senior ya, Iya, senior. ya. Kelihatan tua. Jenengan ya usia 6 ya. Iya. Saya usia 37 sekarang. Berarti kan masih di bawah saya semuanya. Dan itu masih rata-rata kuliah sekarang. Masih di kuliah juga. Banyak sekali teman-teman Pak Darwis juga masih ada yang kuliah di bidang pariwisata, ada di bahasa. Jadi Satu, bisa menunjang ya, bisa betul. menunjang pariwisata di sini gitu. Dan nggak gaptek ya naik kon Betul. anu apa yang Minimal harus itu menguasai. Iya, menguasai iya. Ketemu bule-bule. Digital, Iya, gitu. Ini era digital. Kebetulan anggota Pak Darwis kami ada yang jurusan di bahasa Jepang juga. Jadi kami siapkan untuk itu. Kemudian Banyak turis Jepang di sini. iya, gitu. Untuk menyiapkan nanti Jika ada misalnya ada kunjungan Dari Jepang. Jadi kan bisa kalau Bu Vera atau Wijil punya teman dari Teman, Jepang. betul. Itu Ini dia ngajak sudah ke sini, siap. Karena udah bisa ngobrolnya kan. Nah ini saya juga jadi penasaran nih ke Bu Vera. Mungkin kalau kita ngelihat desa wisata Tepus ini potensinya juga menarik, anak mudanya juga aktif. Kira-kira dukungan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk teman-teman desa wisata? Kalau dukungan kita di setiap tahun ada kegiatan terkait dengan desa wisata. Ya. Jadi ada terkait dengan destinasinya penyiapan sarpras juga ada, tapi saya nggak tahu apakah kemudian kemarin Tepus sempat nggak ya terkait dengan sarprasnya difasilitasi oleh kami seperti itu. Kemudian selain sarpras kemudian ada yang SDM-nya, ada pelatihannya seperti itu. Kemudian ada beberapa bantuan dulu yang sempat ketika pandemi seperti kita ya. betul kita ya ke desa wisata. Karena desa wisata itu sebenarnya jawaban ketika kita kemarin pandemi. Ketika pandemi tempat wisata itu kan dibatasi, malah ditutup awalnya. Ditutup, ya. Ditutup kemudian dibatasi, ya toh, kemudian dibatasi pun kan bertahap. Nah, kalau desa wisata itu kan sebenarnya nggak banyak yang datang ke sana. Kemudian mereka live in di situ, mereka tinggal lebih lama. Ada quality tourism experience didapatnya itu kan sebenarnya jawaban ketika ya kita nggak boleh pergi ke destinasi beramai-ramai, kemudian bergerombol. Nah, desa wisata kan sebenarnya nggak seperti itu konsepnya. Jadi sebenarnya jawaban kita belajar dari pandemi karena memang sejak pandemi ya desa wisata Iya, itu betul, mulai betul. iya karena Kelihatannya kan mulai bertumbuh. iya sejak itu pandemi karena sebenarnya belajar dari pandemi kalau saya amati sebenarnya desa wisata dari pandemi itu kemudian wisata itu kan lebih seneng yang lebih ke quality tourism, lebih yang sedikit nggak yang bergerombol hanya datang kemudian foto, tapi gimana experience-nya itu dapat. Nah itu sebenarnya senyampan dengan tujuan pariwisata kita sekarang ini. Jadi tren pariwisata kita itu lebih kita mengarah ke quality tourism, lebih ke experience. Kalau mass tourism itu kan dia sudah luar biasa. Iya. Gunung Kunjungan. Kidul sini kunjungannya sudah Luar berapa? biasa, ya. Betul. Ya, kalau itu kemudian sudah tercapai jumlah kunjungan, tapi bagaimana kemudian kita meningkatkan length of stay, spending money nih, uang yang dikeluarkan sebaiknya kalau orang sudah datang banyak, mereka diharapkan tinggal lebih lama di Jogja, kemudian uangnya juga yang dikeluarkan akan lebih lama di sini. Itu kan akan tambah meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi kalau sobat visiting Jogja yang
mental health-nya perlu dibantu, mungkin bisa ya rehat dulu di Tepus tuh. Healing kalau anak sekarang gitu. Ya kan, karena banyak hidden gem juga, bisa Betul, betul belajar. sekali. Iya. Banyak edukasinya. Ini saya juga mumpung ada Bu Vera nih, Mas Hari dan juga Mas Budi. Kalau di Desa Wisata Tepus itu infrastruktur atau fasilitas yang sudah dibangun apa, atau angan-angannya yang pengen dibangun tuh apa gitu, mumpung ada Bu Vera juga nih. Ya. Sebetulnya kami pengen punya suatu yang tersentral di situ, semacam landscape-nya Tepus atau apa ya, miniaturnya Tepus yang ketika datang di tempat itu bisa menikmati Semua dari semua Tepus. yang potensi di Tepus Oh. kayak gitu. Jadi mungkin kami sebetulnya sudah memulai Bu, yang ada di depan ini kantor Polsek itu di rest area itu ada di situ rumah kuliner, ada juga pelataran budaya yang biasanya kami gunakan sebagai festival kesenian itu. Namun demikian memang untuk kaitannya dengan kegiatan warga masyarakat sehari-hari, harapannya nanti itu bisa sebagai etalase ini Tepus. produk-produk kita Tepus, ya ya. satu itu. Memang kemarin kami sudah ditopang dari dana desa, namun demikian karena keterbatasan banyak yang harus Dicukupi ya dari itu. jadi Betul. mungkin kaitannya dengan itu kami masih butuh itu yang mungkin lebih urgent untuk kita segera. Ya sebenarnya menarik sih, mungkin di situ bisa mungkin kalau bayangan saya bis-bis yang kemudian parkir di situ, kemudian akan beli oleh-oleh di situ. Tapi mungkin kalau saran saya juga orang itu akan lebih senang ketika dia langsung datang Melihat ke ke- lokasinya. Iya. Oh iya. Jadi ada ini tetap dijalankan kalau bisa ada miniatur, tapi itu kan untuk tadi etalase. Ya. Jadi orang akan lihat ini bagus ya ketika turun dari bis seperti itu. Bagus ya. Tapi kemudian ingin lebih untuk Melihat langsung. deep experience-nya itu memang harus langsung Harus lihat. langsung ke Jadi ketika rumah-rumahnya. saya tertarik nih di belakang kemudian di batiknya itu ketika mau lihat bikin patilo, mau bikin batik itu gimana sih? Kemudian ketika dia langsung terjun, kemudian dia ikut itu pas makannya atau pas menikmati batiknya itu kan berbeda. Oh, Itu yang saya rasakan. Jadi saya mengalami sendiri ketika batik ya. Ya. Kita nyoba untuk membatik, kemudian kita tunggu prosesnya dan sebagainya. Itu akan lebih menghargai batik. Jadi ketika kita lihat batik harganya jutaan itu, ya Karena memang prosesnya worth it ini. lah, seperti itu. Harus timi gitu kan. Nah, seperti itu lebih akan menghargai kan Betul. jadinya. Sama ketika kita lihat makanan ini, kadang kita heran, ini dijual murah banget tahu nggak sih bikinnya tuh susah banget. loh. Padahal susah banget ya. Iya, jadi kemudian kita menghargai makanan itu, nggak mungkin akan buang, nggak mungkin nggak menghabiskan seperti itu karena kita ya ampun, kisah nggak angel banget dijual murah kadang, kadang seperti itu. Kadang jadi menghargai. Ada sisi beda kan kalau lihat batik tadi, oh kita benar mahal pun akan kita beli. Kalau ini malah kemudian kan kadang orang nggak menghargai karena ini makanan apa tahu sih kayak gitu. prosesnya. Iya. Iya, nggak tahu prosesnya. Padahal kalau lihat prosesnya itu udah luar biasa sebenarnya. Satu lagi Bu, kami kan juga kunjungan wisatawan itu kan juga menghasilkan sampah. Nah, untuk udah sampah ada ini pengolahan? kami buka untuk destinasi pengelolaan sampah juga. Untuk belajar ya. Udah dibuka. Sudah. Sudah. Iya. Itu udah ada yang kemudian datang dan Sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi apa kalau di sini pengolahannya? Dari apa kemudian seperti idola seperti apa menjadi apa? Terbanyak sampah di sini kan batu kelapa itu kan. Sabut kelapa. sabut kelapa kelapa. itu. Karena di sini penghasil Kan wilayah pantai kan di sini ada Banyak. 12 titik pantai. Otomatis kan yang menikmati kelapa muda di 12 titik pantai kan banyak. bareng ya. Dengan itu ya. Degan Saya itu. pikir kelapa tuh ini dibikin apa ya di sini ya? Nah, itu kemudian kami olah di TPS 3R. Itu menjadi media tanam. Terus kemudian kompos, pupuk kompos itu yang dari fermentasi sabut kelapa itu, kemudian juga Itu difermentasikan sabut kelapa itu. yang muda-muda itu diolah jadi kompos, itu Dipakai pupuk dipakai hasil. pupuk untuk tanaman warga sekitar dan itu saat ini baru proses pembuatan juga untuk Kokofit. Kokofit itu kan yang untuk media tanam juga, terus kemudian apa namanya
dan seperti pupuk itu loh Bu. Ya, seperti pupuk itu juga. Pupuk dari sabut, Iya, sabut kelapa. gitu Oh, juga. menarik banget ya itu ya. Ya. Tapi juga saya jadi penasaran nih Bu Vera. Karena memang desa wisata Tepus ini kan banyak potensi selama ini mendatangkan atau menggait wisatawan potensial itu caranya gimana? Apakah pakai media sosial ataukah memang karena ini daerah Gunung Kidul yang wisatawannya udah banyak jadi merasa nggak kesulitan atau gimana selama ini teman-teman melakukannya? Kami lebih kepada apa kaitan dengan sosial media itu kita tingkatkan pertama itu, terus kedua kalinya kami membangun komunikasi ataupun komunitas apa travel agent. Jadi Kerjasama dengan travel agent. Jadi sesekali kita mengadakan farm tour yang itu kami free dan pernah juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Dari beberapa apa travel agent itu kita undang ke desa wisata untuk Oh mencoba iya, biasanya ini. mereka titik poinnya di Dinas Pariwisata, Pariwisata. ya di Iya. DIY. Kemudian kan biasanya kan JJ, dari sana betul. kemudian dibawa Iya. ke sini. Iya. Ya. Kadang Saya juga punya teman Bu waktu itu kalau nggak salah namanya Benny apa ya Bu ya? Itu pernah ya kayaknya pernah main ke sini juga ya itu ya? Kayak mungkin. banyak yang travel agent yang main ke sini. Saya sama Vera belum diajak tuh. Oh, iya. Kapan-kapan. Nanti bisa kita coba kita Kapan ajak ke ya? sini. Kalau di sini saya jadi penasaran. Kalau jadi ingat sih, selain tadi yang sebutkan itu ada nggak sih kemudian potensi atau destinasi lain yang memang beda sama yang lain? Yang unik gitu ya? Yang unik. Oh ya, ah. unik. Jadi gini Bu, mungkin ini kayak ada kaitannya dengan wisata yang berkelanjutan. Artinya gimana kemudian pariwisata Sustainable tourism. gimana pariwisata yang bertanggung Bertanggung jawab jawab. terhadap alam dan yang lain. Tadi sampaikan ke Ketua Potdaris bahwasanya kita untuk pengelolaan sampah itu juga salah satu usaha kami untuk gimana kemudian pariwisata berdampak pada lingkungan. Terus kami siapkan TPS 3R dengan kegiatannya tadi. Kedua kalinya di Kampung Bonsai. Itu mungkin kalau kita mendengar kata bonsai itu cenderung pasti mengambil dari alam. Tapi kenapa kemudian kita imbangi dengan kita tetap ada kontribusi ataupun niat untuk mengembalikan ke alam. Tanaman yang sudah Yang kita ambil di bonsai. itu. Jadi kemarin kita itu mengembalikan yang namanya tanaman apa santiki. Santiki, ya. Tanaman Santiki. santiki. Beringin laut apa ya? istilahnya. Oh, beringin yang Iya, di beringin laut. bonsai itu Iya, ya. Santiki yang sudah sangat apa itu Langka. langka sekali. Itu kita kembalikan ke alam biar istilahnya Dia mulai berkembang. banyak berkembang. Iya. Itu kedua. Ketiga kalinya di dalam konsep wisata jelajah Pantai Perawan. Konsep kami jelajah Pantai Perawan kan kita menggunakan jeep wisata itu berkunjung ke pantai yang masih sangat sepi dan jalannya masih nggak bisa dijangkau kendaraan khusus. Iya. Di sana juga ada kita namakan konservasi penyu, Pak. Oh ada konservasi penyu juga? Iya, tapi konservasi penyu di sini kita lebih kepada gimana mengedukasi masyarakat bahwasanya penyu itu adalah hewan dilindungi. Iya. Dan di salah satu tempat pantai di Tepus ini dari dulu banyak penyu yang mendarat untuk bertelur. Dulu sebelum istilahnya ada desa wisata, itu mereka penyu yang mendarat Mendarat itu mereka ambil. Ditangkap. Mereka ditangkap. Iya, Iya, ditangkap. Karena kurangnya edukasi juga Kurangnya kan ya edukasi waktu juga. itu. Tapi sekarang mulai kita sampaikan masyarakat edukasi bahasanya ini hewan dilindungi. Kalau misalnya ada penyu yang mendarat ke pasir ke daratan itu mohon untuk dilindungi, jangan diganggu karena istilahnya itu akan mengganggu habitat mereka. Iya. Jadi itu salah satu ada 3 hal tadi yang kita lakukan untuk apa ya mewujudkan sustainable tourism tadi dalam Iya, arti iya. wisata yang berkelanjutan tadi. Iya itu yang penting banget ya wisata Iya, jadi keberlanjutan lingkungan Betul, mereka betul. diperhatikan. Kalau sosial ekonomi pasti ya Pasti, ketika iya. itu dilakukan, tapi nah ini ditambahi plusnya ada lingkungan juga. Jadi Iya. sudah komplit ya terkait itu. Betul, karena kan memang wisata itu juga berdampingan dengan alam. Jadi emang kan kalau kita sebutnya kita banyak mengambil dari alam, ya kan? Kita banyak mengambil dari alam untuk keuntungan manusia. Jadi kan emang dalam laku-laku wisata juga kita harus mengembalikan juga kan apa yang membuat alam itu supaya tetap long last bisa menemani kita gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau barangkali sobat visiting Jogja yang lihat ini penak yo dadi desa wisata Tepus KBKB wis ono. Potensinya udah ada gitu kan. Tapi sebenarnya tantangan apa yang paling kalian rasakan selama ini menemani desa wisata Tepus?
Boleh mungkin Mas Budi dulu, boleh Kalau silakan. kami di Pok Darwis ya istilahnya pasang surutnya teman-teman itu. Kadang mood-moodnya mungkin lebih ke males-malesan kan gitu kan. Upaya kami untuk selalu istilahnya mendorong teman-teman itu agar ayo ini buat tepus kan gitu. Jadi itu yang kita tanamkan ke Motivator nih. ke teman-teman untuk Iya, agar ketua emang sekalian jadi motivator juga ya. iya, iya. Itu yang kita tanamkan ke teman-teman agar ayo kita itu ngelakuin Kalau nggak ini, kita, siapa lagi? ngelakuin ini buat tepus. Kalau nggak kita siapa lagi kan gitu akhirnya seperti itu terus. Nah, kemudian teman-teman juga kalau yang masalah sosial ekonomi pasti ya karena sudah punya penghasilan mungkin ya tergiur yang saat ini lagi berkembang ini istilahnya gitu kan banyak sekali gitu. Akhirnya mereka jadi istilahnya melokro kan gitu ya. Gitu. Oh, jadi emang dari ini ya apa namanya? SDM-nya ya. SDM-nya. Iya, Komitmennya itu memang harus dibangun benar-benar. Betul itu. Kalau Mas Heri apa Mas tantangannya sebagai di desa wisata? Kalau tantangan kami lebih kepada gimana menyiapkan masyarakat, sekalipun itu tugas kami dan juga Pok Darwis, menyiapkan masyarakat tentang dampak pariwisata terhadap sosial ekonomi, terutama masalah sosial. Tentunya ketika banyak pengunjung yang datang ke desa wisata Tepus, ke Tepus itu ada istilahnya membawa beberapa budaya yang budaya itu tentunya baik untuk kita, ada yang kurang baik. Gimana kemudian kita menyiapkan masyarakat untuk siap tentang hal ini kan gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya kaitannya dengan mungkin tadi disampaikan Mas Ketua ini, Pak Darwis, bahwasanya ketika pariwisata berkembang, tentunya ekonomi akan meningkat. Dan bahayanya itu ketika misalnya memang masyarakat itu nggak siap dengan sekarang ekonomi saya lebih Tinggi naik, dari tinggi. kemarin. Jadi saya nanti bergaulnya pasti juga akan lebih ini Betul. kan, kayak gitu. Mereka berpikir akan merubah segalanya, padahal kan Merubah sebenarnya segalanya. enggak. Harusnya Betul. kita tetap dengan apa yang selama ini ada, cuman mungkin ada lebih gitu ya. Iya. Iya. Terus satu lagi katanya dengan sadar wisata. Kenapa kemudian setiap tahun ada promosi desa wisata itu kita jadikan sebagai ajang di mana kita menerapkan sabta pesona ke masyarakat, menjelaskan pada masyarakat tentang kita harus siap ketika ada pengunjung datang ke sini. Kesadaran masyarakat maksud kami di sini adalah ketika ada pengunjung yang datang ke kampung kita gimana harus bersikap, gimana harus cara tetap menjaga marwah apa ya budaya yang ada, Jawa gitu. yang ada kayak gitu. Nah kalau misalnya ada wisatawan datang, ini di mana ya lokasinya? Golek wae dhewe. Gitu kan ya kan? Langsung balik. Langsung nggak bakal datang lagi kan. Betul sekali. Tapi kalau sekali itu. secara ini kan kalau kita lihat kan Gunung Kidul kan cuacanya juga cukup ekstrim ya. Misalnya hujan cuma setahun berapa kali. Itu jadi salah satu kendala nggak sih di desa wisata Tepus? Sebetulnya kalau kendala enggak sih Mbak, karena kami lebih siap atau membuat pariwisata di Tepus ini yang memang apa adanya seperti ini dalam arti Menyesuaikan apa yang ada menyesuaikan. potensinya. ada Betul. seperti ini memang Tepus itu ya kurang air kering dan yang lain itu mungkin ya kalaupun ada sedikit ini ya ada namun demikian tidak terlalu berpengaruh Karena pada memang kegiatan. sudah ini ya bisa menyesuaikan dengan Bisa keadaan yang menyesuaikan, ada malah betul. menjadi potensi-potensi baru Betul gitu sekali, kan. ya. Nah, saya boleh ke Bu Vera nih kalau kita ngelihat potensi yang luar biasa dari Desa Wisata Tepus, kira-kira apa nih inovasi yang bisa didukung oleh pemerintah daerah terkait pesona desa wisata gitu? Kalau sebenarnya yang ada ini sudah luar biasa, cuman kemudian apa sih yang harus kita lakukan tadi? Misal promosi, kita bisa bantu promosi. Sebenarnya acara ini termasuk salah satu cara kita untuk mudah mempromosikan. Iya. Karena kan letaknya memang lumayan sih kalau misal dari bandara, misal atau dari kota itu yang mungkin harus kita edukasi ke masyarakat. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah promosikan orang kan kecewa sampai di sini. Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu penting banget untuk dipegang bahwa ini memang worth it loh kalau kamu kesini, ini luar biasa loh di desa wisata Tepus ini dengan segala potensinya. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke potensi yang ada itu udah banyak, tinggal itu kemudian dimaksimalkan seperti itu. Sadar wisata juga, sosialisasi terkait sadar wisata kami juga lakukan, jadi mungkin bisa kemudian kolaborasi minta mana sih, kapan sih mungkin ketika kita harus perlu bantu, kemudian pelatihan apa yang dibutuhkan, karena kita memang kalau saran saya sih sebenarnya kita memang baiknya itu memang dari bawah. Jadi jangan kemudian
teman-teman di sini tanya ke kami, Bu ada pelatihan apa di? Jangan, tapi dari sini Bu kami pengen pelatihan ini nih. Apa yang dibutuhkan? Ya, gitu betul. kan? Kami butuh pelatihan ini. Kami punya sekian orang. Jadi dipetakan SDM-nya, kemudian dipetakan pelatihan yang diperlukan. Itu bisa disampaikan ke kami. Nanti tinggal kemudian kita menyesuaikan. Oh, tahun ini ada pelatihan ini nih, tinggal dijawab nih. Mau ikut nggak? Ini pas ini ada pelatihan ini. Seperti itu. Jadi tepat guna, tepat sasaran Betul. gitu kan. Oke. Sebenarnya kan lebih efektif seperti itu. Oke. Nah, ini kalau dari Mas Heri sendiri, strategi kedepannya atau rencana kedepannya untuk Desa Wisata Tepus seperti apa? Kalau kami lebih kepada gimana potensi yang ada itu kita tingkatkan, yang sudah jalan, yang belum itu akan kita munculkan. Karena kita punya prinsip setiap tahun itu ada daya tarik baru ataupun ada istilahnya Harus ya. atraksi baru di betul, desa itu wisata, harus ada, gitu. betul. Dan itu melihat kepada yang ada aja di Kaluran Tepus. Betul. Jadi kita tidak menciptakan enggak. Yang sudah ada namun demikian mungkin bisa kita masukkan dalam paket wisata itu yang kita lakukan. Sepakat. Jadi sebenarnya tipikal orang datang ke Jogja itu mereka repeater. Jadi mereka akan datang berulang-ulang. Iya. Jadi ketika kita nggak punya inovasi, itu mereka akan sudah ke sana kayak gini, ke sana lagi nggak ada yang berubah. Aku lihat di IG-nya kayak gini-gini aja. Seperti itu. Nah, kalau kemudian selalu melakukan inovasi diharapkan kemudian orang kan kembali lagi. Betul. Kayak gitu. Dan kemarin orang yang datang kemarin kan dia juga cerita ke orang lain. Mereka datang, udah tambah kan. Ini balik lagi, dia cerita lagi, dia balik lagi. Tertular terus gitu ya. Iya. Terus ketika kemudian datang lagi, ada kebaruan lagi, ada kebaruan lagi gitu ya. Jadi diharapkan tambah orang yang sering datang aja dia berulang, dia cerita yang pertama ada tambahan orang datang, cerita kedua ada tambahan orang dan sebagainya. Jebul aku begitu loh. Udah berubah. Betul. Kalau dari Pak Darwis apa Mas? Kira-kira dukungan yang mau dilakukan supaya ini semakin solid nih? Yang pasti kita menyiapkan di destinasi wisata yang baru. Maksudnya kita siapkan untuk potensi wisata yang ada di Kaluran Tepus ini yang belum terangkat. Nah, kita siapkan untuk itu, kemudian bisa dijual melalui desa wisata. Oke. Dan kalau Sobat Visiting Jogja mau ngambil paket di Desa Wisata Tepus, caranya gimana? Harus kemana? Ada IG-nya. Kami ada Instagram, ada IG yang Desa Wisata Tepus namanya. Kami di YouTube juga ada. Silakan untuk bisa melihat kegiatan apa saja sebetulnya yang bisa didapatkan ketika berkunjung di Desa Wisata Tepus. Di sana di IG kami itu namanya Dewi Kampus namanya. Desa Wisata Kelurahan Madani Tepus Dewi Kampus, S-nya 2, jadi jangan salah. Kalau nanti googling di Instagram itu Dewi Kampus LW1 beda ya keluarnya? Beda, tapi S-nya ada 2. Jadi kalau ngetik di Instagram, Dewi Kampus S-nya 2. Itu nanti bisa langsung DM atau udah ada nomor WhatsApp yang ada bisa nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Oke. Ada admin kita. Langsung aja boleh klik di linknya ya yang ada di Instagram Dewi Kampus S-nya 2 untuk tahu paket-paketnya ada apa aja. Jadi kalau mau ke sini bisa seorang diri, bisa bersama pasangan, keluarga. Yang paket besar bisa juga? Bisa. Bisa ya. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, siap. Bisa ya. Karena pastinya udah ada semua nih. Kamu mau cari wisata alam ada, edukasi juga ada, mau punya experience. Produk-produknya juga dari kuliner, kemudian juga batik, perak, souvenir itu semuanya lengkap. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Kamu kalau jadi orang Indonesia tapi belum explore atau anjang sana ke destinasi wisata yang ada di Yogyakarta, terutama di Tepus, merugilah Anda sekalian gitu ya. Karena pesonanya luar biasa banget, tapi memang akhirnya saya harus berpisah dulu. Ini di kesempatan ini makasih banget Bu Vera udah nemenin saya jalan-jalan ke Desa Wisata Tepus. Mas Budi juga makasih banget. Sama-sama. Mas Heri juga makasih banget. Ini pengalaman yang menarik banget. Aku bisa jalan-jalan ke Desa Wisata Tepus. Semoga tahun depan atau bulan depan saya sama Bu Vera bisa diajakin jalan-jalan ya sama teman-teman travel agent yang lainnya. Kita ke kebun bonsai itu. Bisa. Nanti sambil belanja-belanja ada kali harga khususnya. Ada, pasti ada nanti. Makanya biar luar biasa karena saya lihat bonsai itu kan saya bilang tadi mahal. Mahal banget ya, tapi memang worth it lah kita beli karena kualitasnya memang bagus di sini. Jadi kalau kamu pengen tahu seperti apa sih keunikan dan juga pesona bonsai dan juga
wisata yang lainnya di Tepus ini, langsung aja cek di @dewi_kampus_s-nya 2. Dan terima kasih sekali untuk Terima Mas kasih. Budi, Mas Heri, Bu Vera juga, dan juga pastinya untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga untuk seluruh tim dari Desa Wisata Tepus. Kita akan jalan-jalan lagi, kira-kira kita mau anjang sana kemana lagi ya. Jadi buat kamu semua terus ikutin Wijil, pastinya ngobrol santai seputar wisata Jogja dan bincang wisata di Indonesia aja.